البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Tabaraka wa ta'ala. Demikian pula kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang dicurahkannya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali, bisa berkumpul kembali di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita berharap semoga berkumpulnya kita ini khonifillah termasuk dalam cakupan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Hadis yang agung ini akhwani fillah hendaknya senantiasa ada di benak kita kapan saja kita menghadiri majalisul ilm, karena ketika ingat hadis tersebut akan tumbuh rasa harap, akan tumbuh ihtisab pada amalan yang kita lakukan berupa duduk di majelis ilmu. Amalan yang agung akhwani fillah, terlebih lagi di zaman-zaman akhir seperti ini, di mana sangat sedikit rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimakmurkan dengan majlis ilmu syar'i. Oleh karena itulah berbagus ihtisab ketika kita keluar dari rumah kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain untuk menunaikan fardhah min faraidillah, menunaikan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan berupa salat wajib, demikian pula kita keluar dari rumah kita untuk menunaikan kewajiban yang lain, untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga langkah-langkah yang diayunkan oleh seorang hamba, baik itu muslim maupun muslimah, memiliki nilai yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan langkah-langkah biasa akhwani fillah, tapi langkah-langkah yang sangat bernilai, karena langkah-langkah tersebut langkah-langkah menuju ketaatan. Lam yakhtu khutwatan illa rafa'allahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah.
tidaklah seorang melangkahkan satu langkah kecuali dengannya akan diangkat satu derajat dan akan dihapus satu kesalahan. Demikian pula langkah-langkah tersebut, langkah-langkah yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain sebagai langkah-langkah yang memudahkan seorang hamba untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Perhatikan di sini, man memiliki makna umum, siapa saja dari kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, yang menempuh suatu jalan untuk dia menuntut ilmu padanya. Yang dituntut ilmu, yang dicari ilmu, bukan perkara duniawi, bukan sekadar ingin bertemu dan berkumpul dengan teman, bukan hal-hal yang lain dari niatan-niatan yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menempuh jalan yang dilalui itu yaltamisu fihi ilma. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai jawabnya? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dengan sebab langkah-langkah yang dia ayunkan itu jalan menuju surga. Kenapa ikhwani fillah? Karena dengan itu dia mengenal Allah. Karena dengan itu dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak manusia mengenal tapi terkadang lalai. Oleh karena itulah butuh majalisul dzikir, majalisul ilm untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan satu sama lain. Disyariatkannya tadzkir karena memang itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan. Ingatkan manusia. Karena sesungguhnya peringatan tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dari sini kita ketahui ikhwan, sesuai dengan kadar keimanan seseorang, maka demikian pula kemanfaatan yang akan didapat oleh si hamba tadi dari peringatan-peringatan yang disampaikan. Jadi antara kemanfaatan yang didapat dari suatu peringatan dan nasihat berbanding lurus dengan keimanan yang ada pada seorang hamba. Maka kalau kita perhatikan ikhwan, kenapa para sahabat, mereka orang-orang yang begitu banyak mendapatkan kemanfaatan dari peringatan-peringatan yang sampai kepada mereka? Karena mereka orang-orang yang keimanannya tinggi. Orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, sehingga mereka pun mendapatkan kemanfaatan yang besar dari setiap peringatan yang sampai kepada mereka. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, dengan cepat hati mereka tersentuh. Dengan cepat mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah begitu banyak. Di antara hadis yang masyhur di sisi kita semua, hadits Irbad bin Sariyah, bagaimana beliau menggambarkan keadaan para sahabat. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami suatu nasihat wejangan yang begitu mendalam, yang dengan sebabnya
hati-hati menjadi gemetar karena takut pada Allah, dan dengan sebabnya pula mata-mata bisa meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera ingat dan cepat mendapatkan kemanfaatan dari setiap peringatan yang sampai kepada mereka. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang terdepan dari sisi keimanan. Maka tidak heran ikhwan, siapa saja menginginkan keimanan yang lurus untuk mencontoh keimanan para sahabat ridwanullah alaihim, sehingga keimanan mereka dijadikan tolak ukur dan kriteria seseorang mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Apabila kalian beriman semisal dengan para sahabat yang beriman dengannya, maka sungguh mereka itu telah mendapatkan hidayah. Apabila mereka beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka sungguh mereka itu telah mendapatkan hidayah. Dan di antara sarana pokok untuk menumbuh kembangkan keimanan, mengokohkan serta menguatkan keimanan akhwan, demikian pula meluruskan dan membenarkan pokok-pokok keimanan adalah dengan bermajelis ilmu. Maka berbagus ihtisab untuk mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pula luruskan niat untuk memang seorang mencari ilmu demi menghilangkan kejahilan yang ada pada diri-diri kita, dan untuk bisa teringat kembali dari kelalaian yang menimpa kita. Nah, barakallahu fiikum. Dan di antara poin-poin pembahasan yang telah kita ambil pada pertemuan terakhir di majelis kita ini, akhwan, pada pembahasan kitab Syarh Sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, kita telah sampai pada pembahasan bagaimana prinsip ahli sunnati wal jamaah dalam berakidah terkait pemerintah dan pemimpin mereka. Dan sekarang kita masuk pada poin pembahasan berikutnya, yaitu tentang permasalahan khilafah. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah, wal khilafatu fi Quraisy ila an yanzila Isa bin Maryam alaihi salam. Setelah kita lewati dulu, akhwan, di dalam Islam ada 3 metode pemilihan khilafah. 2 metode yang syar'i dan 1 metode yang ghairu syar'i. Tapi kapan saja terpilih pemimpin dengan salah satu dari 3 metode ini, kemudian perkara kaum muslimin tetap di atasnya dan bersatu padanya, maka wajib untuk mendengar dan taat kepada siapapun yang dipilih atau siapapun yang menjadi penguasa. Siapa yang masih ingat 3 metode pemilihan khalifah atau penguasa ini? Masih ingat? Apa yang pertama? Nah, yang pertama yang diistilahkan dengan metode istikhlaf, yaitu pemimpin yang sebelumnya menunjuk siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin berikutnya. Istikhlaf, menunjuk khalifah, menunjuk pengganti. Tayyib. Ini terjadi seperti pada pemilihan siapa? Pemilihan Umar.
Umar ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian pula menurut pendapat yang rajih ikhwan, terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah, na'am, walaupun dikatakan itu berdasarkan nas khafi, dalam artian Nabi menunjuk tapi tidak secara tegas, tapi dengan isyarat-isyarat. Makanya para ulama mengatakan terangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah itu berdasarkan apa? Yang rajih, beliau terangkat menjadi khalifah berdasarkan nas, tapi nasun khafi, yaitu nas yang khafi, yaitu tersembunyi, yaitu berupa isyarat, berupa isyarat-isyarat. Nah, dari Nabi SAW yang itu betul-betul dipahami oleh para sahabat, sehingga mereka tidak ada satupun yang kemudian menentang ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Di antara isyarat tersebut Nabi SAW menjadikan beliau sebagai imam ketika Nabi SAW tidak mampu untuk mengimami manusia. Demikian pula Nabi katakan, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Seandainya aku boleh untuk mengambil dari kalangan umatku sebagai khalil, maka sungguh aku akan menunjuk Abu Bakar sebagai khalilku. Baik, ini menunjukkan isyarat-isyarat bahwasanya memang Abu Bakarlah yang ditunjuk untuk menjadi khalifah sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW. Ini metode yang pertama. Kemudian metode yang kedua, nah, dengan syura, nah, musyawarah di antara ahlul halli wal aqd, yaitu di antara para ulama, di antara tokoh-tokoh yang memiliki keilmuan dan kebijaksanaan, bukan permusyawaratan manusia yang tidak memiliki ilmu. Nah, dan ini terjadi pada pemilihan siapa dari Khulafaur Rasyidin? Utsman. Nah, terpilihnya Utsman radhiyallahu anhu berdasarkan pilihan dari ahlu syura yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian metode yang ketiga yang tidak syar'i. Nah, yaitu dengan apa? Yang ketiga, dengan kudeta, dengan pemberontakan, dengan merebut kekuasaan dari khalifah sebelumnya. Nah, apabila pemberontakan itu kemudian betul-betul menang dengan telak dan perkara kaum muslimin tayyib kemudian tetap dan mereka mau tak mau mengakui itu, maka wajib untuk kaum muslimin mendengar dan taat pada perkara yang ma'ruf, sebagaimana isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Walaupun yang menjadi penguasa kalian adalah budak Habasyah, karena budak sebenarnya tidak berhak untuk menjadi khalifah. Nah, sekarang ikhwan, akan diterangkan di sini tentang siapa sebenarnya yang berhak untuk menjadi khalifah kaum mukminin. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wal khilafatu fi Quraisy. Nah, dan ini merupakan pokok, merupakan asal penetapan khalifah. Itu seharusnya khalifah itu pada orang-orang Quraisy. Jadi khalifah kaum muslimin seharusnya itu dari kalangan Quraisy. Semenjak wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila an yanzila Isa bin Maryam alaihi salam, sampai turunnya Isa bin Maryam alaihi salam. Khilafah yang sahih
itu dari kalangan Quraisy. Mereka yang memegang tampuk kekhalifahan. Jika didapati seorang Quraisy yang muslim, dan dia mampu menegakkan perkara-perkara kaum muslimin, maka itulah yang paling ideal dan itulah yang seharusnya. Dan siapa itu Quraisy, ikhwan? Terjadi khilaf di kalangan ulama nasab tentang Quraisy itu nisbah kepada siapa. Ada dua pendapat utama dalam masalah ini. Yang pertama, Quraisy itu nisbah kepada Nadhr ibnu Kinanah. Kemudian yang kedua, Quraisy itu nisbah kepada Fihr ibnu Malik. Dan yang jelas di sini keturunan Nadhr ibnu Kinanah semuanya masuk dalam deretan Quraisy. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wastafa Quraisyan min Kinanah. Jadi tidak semua anak keturunan Kinanah itu masuk Quraisy, tapi hanya yang terpilih dari apa? Dari Bani Kinanah, yaitu Nadhr. Dan asal muasal ikhwan dinamakan Quraisy dari taqarrashal qaum. Taqarrash yaitu apa? Idza ijtama'u, karena dia yang mengumpulkan awal-awal manusia di batni Makkah. Yang awal mengumpulkan manusia di apa? Di lembah Makkah itu adalah apa? Nadhr ibnu Kinanah atau Fihr ibnu Malik ini. Makanya kemudian anak keturunannya dinamakan anak keturunan Quraisy, gelar untuk Nadhr atau untuk Fihr ibnu Malik. Karena dialah yang pertama kali mengumpulkan manusia di apa? Di batni Makkah. Dan Allah Subhanahu wa taala muliakan Quraisy, ikhwan, dengan kebijaksanaannya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa saja yang dikehendakinya dan memilih, mengutamakan siapa saja yang dikehendaki. Dan termasuk di sini Allah utamakan Quraisy dari yang lainnya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu tab'un li Quraisyin fi hadzal sya'n. Muslimuhum tab'un li muslimihim wa kafiruhum tab'un li kafirihim." Manusia itu mengikuti orang-orang Quraisy pada perkara ini, yaitu dalam masalah kepemimpinan. Muslimnya mengikuti muslim dari kalangan Quraisy, demikian pula yang kafirnya mengikuti kafir dari kalangan Quraisy. Menunjukkan, ikhwan, memang Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan pada orang-orang Quraisy dari sisi kemampuan mereka untuk memimpin. Makanya ketika masa jahiliyah pun, ikhwan, orang-orang Quraisy mereka menjadi pemimpin Arab. Mereka lah yang mengatur perkara haji. Mereka adalah orang yang memegang masalah siqayatul hajj. Siapa yang memberikan pelayanan kepada para jamaah haji. Tayyib, orang-orang Quraisy. Dan dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Quraisyun wulatun nas fil khairi wasyarri ila yaumil qiyamah. Quraisy itu adalah pemimpin-pemimpin manusia pada kebaikan maupun keburukan sampai hari kiamat. Dan di masa jahiliyah demikian. Quraisy yang menjadi pemuka. Dan ketika Islam pun
mereka ditetapkan untuk menjadi apa? Menjadi pemuka-pemuka di dalam Islam. Nabi kita sendiri dari Quraisy, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafaur Rasyidin keseluruhannya dari Quraisy, karena memang itulah yang menjadi keharusan dan syarat utama khalifah adalah dari Quraisy. Apa sebabnya, akhwan? Pada sebagian hadis disebutkan hikmah dan sebab kenapa ditunjuk Quraisy, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Jubair bin Mut'im. Jadi bukan karena semata-mata yang penting Quraisy dari si nasab, tapi karena memang mereka memiliki kekhususan yang telah Allah berikan terkait masalah kepemimpinan. Karena memimpin, ya ikhwan, tidak semua orang mampu. Seorang bisa memiliki ilmu, tapi terkadang dalam masalah kepemimpinan dia tidak mampu untuk mengatur, tidak bisa memimpin. Seorang terkadang memiliki kekuatan, tapi ketika tidak diberi kemampuan untuk memimpin, ya tidak akan bisa memimpin. Dan tentang orang-orang Quraisy, Rasulullah telah mengatakan, inna lil Quraisy mithlai quwwatir rajuli min ghairi Quraisy. Nah, sungguhnya untuk orang-orang Quraisy, mereka memiliki 2 kali lipat kekuatan laki-laki dari selain Quraisy. Ini diantara sebabnya. Baik itu quwwatul aql, kekuatan akal, maupun apa? Quwwatul jism. Baik. Makanya perhatikan tokoh-tokoh utama Islam, mulai dari Nabi kita sendiri, kemudian para khalifah pengganti beliau. Abu Bakar merupakan orang terbaik dari kalangan umat ini, beliau dari Quraisy. Yang dikatakan yang paling berilmu dari kalangan umat ini, paling utama dari kalangan umat ini, ya Abu Bakar. Cuman para ulama mengatakan, kenapa hadis-hadis beliau sedikit yang sampai kepada kita, sedangkan Abu Hurairah begitu banyak hadis-hadis yang sampai kepada kita? Karena Abu Bakar memiliki kesibukan yang menghalangi beliau untuk apa? Untuk menyampaikan hadis. Sibuk dengan perkara kekhalifahan. Apalagi di masa kekhalifahan beliau, ujian besar mendera kaum muslimin, berupa apa? Berupa murtadnya segolongan kaum. Sehingga saat awal-awal kekhalifahan Abu Bakar, ikhwan, Abu Bakar berupaya untuk mengembalikan suasana kaum muslimin pada kekokohannya, karena banyak yang murtad dengan wafatnya Rasulullah SAW. Sehingga hal ini menghalangi beliau untuk menyampaikan hadis. Jadi apa sebabnya Quraisy ditunjuk, atau ditetapkan, diberi hak, bahwasanya khilafah itu bagi mereka? Apa sebabnya? Karena mereka diberi kekuatan 2 kali lipat laki-laki dari selain Quraisy. Dan ini terus menerus hukumnya, ikhwan, selama masih ada manusia, selama masih ada kaum muslimin. Sampai-sampai dalam riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, la yazalu hadzal amru fi Quraisyin ma baqiya minan nasi itsnan. Senantiasa perkara ini merupakan haknya orang Quraisy, yaitu kekhalifahan, kepemimpinan. Adalah hak orang-orang Quraisy selama masih tersisa manusia, walaupun dua orang manusia yang jadi pemimpin siapa?
Quraisy. Nah, ini dalil yang sangat jelas, akhwan, bahwasanya khilafah memang dikhususkan untuk Quraisy dan tidak diperbolehkan untuk mengangkat khalifah kepada seorang pun selain dari kalangan Quraisy. Dan di atas perkara ini para sahabat telah berijma'. Naam, tidak menyelisih perkara ini kecuali ahlul bid'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kekhalifahan bagi Quraisy bukan berarti Quraisy berhak untuk semena-mena, tapi ini merupakan amanah yang besar di pundak mereka, yang ditegaskan dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umara min Quraisyin li 'alaihim haqqun wa lahum 'alaikum haqqun ma fa'alu thalathan." Umara, para penguasa itu dari kalangan Quraisy. Aku memiliki hak atas mereka karena Nabi dari Quraisy. Dan mereka memiliki hak atas kalian selama mereka melakukan 3 hal. Haknya penguasa apa? Telah kita lewati. Apa haknya para penguasa? Untuk kita mendengar dan taat pada perkara yang ma'ruf. Itu diantara hak pokoknya, dan kita tidak mengangkat senjata melawan mereka. Di antara hak mereka juga kita memberikan nasihat dengan cara yang baik kepada mereka, dan seterusnya. Nah, mereka punya hak atas kita semua selama mereka melakukan 3 hal. Ma hakamu fa'adalu, wasturhimu farahimu, wa ahadu fawafau. Nah, selama mereka menetapkan hukum, kemudian mereka berlaku adil, yaitu mereka menetapkan tampuk pemerintahan, menjalankan pemerintahan dengan adil. Yang kedua, selama mereka diminta untuk mengasihi kaum muslimin dan mereka mengasihi. Dan ini seharusnya sifat yang ada pada para penguasa. Mereka memiliki sifat rahmah terhadap para rakyatnya. Mengasihi para rakyat. Wa ahadu fawafau, dan mereka membuat perjanjian, membuat kesepakatan, kemudian mereka menunaikannya. Ini 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan keharusan untuk ditunaikan oleh para umara secara umum dan ditegaskan secara khusus bagi Quraisy. Untuk berlaku adil, untuk memiliki sifat rahmah, dan untuk memiliki sifat amanah terhadap kesepakatan dan perjanjian yang ditetapkan. Faman lam yaf'al dzalika minhum fa 'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dan ini ancaman yang keras. Maka siapa saja yang tidak melakukan hal tersebut dari kalangan Quraisy yang ditunjuk sebagai penguasa, maka atasnya laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat serta keseluruhan manusia. Maka kita perhatikan, ikhwan, sesuai dengan tingkat keutamaan, di sana juga ada ancaman yang keras. Ada ancaman yang keras. Naam. Dan pada pembahasan ini, ikhwan, terkandung bantahan bagi orang-orang Rafidhah. Naam. Tayyib, di mana mereka hanya menjadikan khalifah tayyib untuk keturunan Hasan dan Husain saja. Jadi khalifah di sisi Rafidhah itu hanya khusus bagi jalur keturunan Hasan dan Husain. Padahal Quraisy tidak hanya
terbatas pada Hasan dan Husain. Luas akhwan, karena apa? Dari jalur Nadhr ibn Kinanah atau Fihr ibn Malik. Itu kakek tingkat yang lumayan jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tentunya rangkaian nasab itu luas. Adapun klaim dari orang-orang Rafidhah bahwasanya khilafah itu hanya khusus bagi keturunan Hasan dan Husain, maka ini jelas menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' kaum muslimin. Dan secara kenyataan juga terbantahkan. Kenapa? Karena khalifah yang mendapatkan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khulafaur rasyidin, di antaranya Abu Bakar, Umar dan Utsman bukan dari jalur Hasan dan Husain. Baik. Kemudian juga pada pembahasan tadi akhwan, sisi bantahan terhadap orang-orang Rafidhah pada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan khuruj, melakukan pemberontakan kepada pemimpin kaum muslimin. Siapapun itu, baik Quraisy maupun selain Quraisy, selama telah tegak tampuk pemerintahan di tangannya, walaupun sebenarnya dia tidak berhak, tapi kalau sudah terlanjur diberikan pemerintahan itu, tetap wajib mendengar dan taat. Tapi ketika kita berbicara tentang siapa yang paling berhak, maka yang paling berhak untuk tercapainya khilafah yang mubarakah, yang hak, adalah harus dari orang-orang Quraisy. Dan sebagai faedah akhwat, bukti nyata bahwasanya manusia memang mengikuti Quraisy pada kebaikan dan keburukan, yaitu masuknya kaum muslimin atau masuknya Arab berbondong-bondong setelah apa? Setelah orang-orang Quraisy secara terang-terangan masuk ke dalam Islam. Maka ketika dibuka kota Mekah, akhwan, setelah Fathu Mekah, orang-orang Quraisy kan ketika itu dengan tegas, mereka secara terang-terangan masuk ke dalam Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala berbondong-bondong. Abu Sufyan, yang awalnya sangat membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dia adalah pemuka di antara pemuka-pemuka Quraisy yang kafir saat itu. Kalau kisahnya betapa kerasnya memusuhi Nabi dari peperangan Badar juga pada peperangan Uhud, sampai kemudian beliau masuk Islam pada Fathu Mekah. Dan tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Maka orang-orang Arab pun ikhwan setelah itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Sehingga sampai tahun setelah itu dinamakan dengan Amul Wufud. Tahun banyaknya wufud, yaitu dikirim para rombongan-rombongan taib untuk masuk Islam, berguru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian nanti kembali kepada kaumnya. Utusan-utusan yang menyatakan keislamannya. Sehingga apa? Di sini jelas an-nasu taba'un li Quraisy. Manusia memang mengikuti Quraisy fil khairi wasyarr, ada kebaikan dan keburukan. Baik. Barakallahu fikum. Kita ambil satu poin ini sebagai faedah terkait masalah khilafah, dan juga di sini kita mengambil faedah juga akhwan tentang masalah fadl,
bahwasanya keutamaan masing-masing hamba ikhwan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Tapi sekali lagi, keutamaan ini tentunya mereka dapat ketika mereka itu berada di atas iman. Berada di atas iman dan takwa. Karena walaupun dia Quraisy, kapan saja luput darinya iman dan takwa, tentunya tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita semua bukan berarti kemudian ketika seorang aku bukan dari Quraisy, kemudian enggan untuk meraih kemuliaan dari sisi-sisi yang lain dari perkara din ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tolak ukur, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwanya. Kemuliaan nasab, kemuliaan silsilah memang merupakan perkara yang bagus, yang utama seandainya seorang mendapatkan itu ditambah dengan ketakwaan. Tapi tanpa ketakwaan dan amalan yang saleh, setinggi apapun nasab seorang, bahkan walaupun dia adalah dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari keturunan Quraisy atau keturunan Hasan maupun Husain, tidak akan memberikan kemanfaatan sedikit pun jika amalannya menyelisihi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan kaidah pokok dalam masalah ini ikhwan, dalam sabda beliau, wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Siapa saja yang lambat amalannya, amalannya lambat sedikit, tidak bersemangat dalam beramal saleh, maka nasabnya tidak akan menjadikan cepat. Ya, lambat ditulis lambat, sedikit amalannya ditulis sedikit. Maka kita sebagai kaum ajam ikhwan yang tentunya dari sisi nasab, secara umum memang nasab Arab lebih utama. Tapi di sana Allah Subhanahu wa taala berikan tolak ukur pokok untuk keutamaan seorang hamba di sisi Allah, yaitu berbagus ketakwaan. Berbagus ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbagus amalan saleh dan juga dengan memperkuat untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, naktafi lahuna walhamdulillahi rabbil alamin.